Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis kepuasan pelanggan Donald terhadap kualitas layanan dan kecepatan pelayanan di era persaingan restoran cepat saji. Dimulai dari latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang di mana industri fast food Indonesia itu tumbuh pesat sehingga kualitas layanan itu menjadi semakin penting. Seperti McDonald dengan lebih dari 300 outlet menghadapi berbagai keluhan terkait waktu tunggu, kebersihan, keramahan staf yang menunjukkan adanya gap layanan. Lalu ada rumusan masalah di mana yang pertama yaitu bagaimana tingkat kepuasan pelanggan McDonald ini terhadap kualitas layanan. Yang kedua itu bagaimana tingkat kepuasan pelanggan McDonald terhadap kecepatan pelayanan. Yang ketiga itu sejauh mana kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan McDonald. Yang keempat itu sejauh mana kecepatan pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan McDonald. Yang kelima yaitu mana di antara kedua faktor kualitas layanan versus kecepatan pelanggan yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kepuasan pelanggan. Tujuannya sendiri yang pertama itu mendeskripsikan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan di gerai McDonald yang menjadi lokasi yang sampel. Yang kedua itu mendeskripsikan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan di gerai McDonald yang menjadi lokasi sampel. Yang ketiga yaitu menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan secara statistik. Yang keempat itu menguji pengaruh kecepatan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan secara statistik. Yang kelima itu menentukan faktor mana yang lebih dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan sehingga dapat menjadi fokus rekomendasi peningkatan layanan. Lalu ada batasan penelitian, di mana responden itu merupakan pelanggan McDonald yang berusia minimal 18 tahun yang melakukan pembelian secara dine-in, drive-thru, atau memesan online. Yang kedua itu variabel yang dianalisis terbatas pada kualitas layanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Lalu untuk asumsi penelitian yaitu responden memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dan sampel responden itu dianggap memiliki populasi pelanggan McDonald. Terus setiap responden itu memiliki jawaban secara independen dan dipengaruhi oleh responden yang lain. Yang terakhir yaitu hubungan antara variabel kualitas layanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan bersifat linear. Libet banget. Oke, lanjut ke tinjauan pustaka, di mana di sini teori-teori yang kita gunakan untuk penelitian di ini. Yang pertama ada statistik deskriptif. Nah, metode ini tuh untuk mengumpulkan dan mengolah data agar mudah dipahami. Nah, contoh-contohnya di sini seperti rata-rata, kemudian median, modus, varians, dan standar deviasi. Yang kedua ada statistik inferensial, di mana di sini ini untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel, uji hipotesis, korelasi, dan regresi. Dan ini untuk menilai apakah perbedaan antar hubungan itu signifikan. Yang nanti akan dijelaskan di bab 5. Kemudian tipe data. Tipe data di sini ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, di penelitian kami menggunakan pemakaian data primer dari kuesioner skala ordinal. Nah, yang kemudian ada teknik sampling, di mana teknik sampling ini untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Uji hipotesis kemudian korelasi. Ini untuk menilai apakah perbedaan antar hubungan signifikan. Next ke numerical descriptive measures. Di sini sama aja seperti statistik deskriptif untuk mengukur rata-rata, median dan ini. Ini untuk memberikan gambaran kecenderungan dan variasi data. Yang kemudian ada kualitas layanan, di mana kualitas layanan itu merupakan kemampuan layanan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Selanjutnya ada kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan ini merupakan proses pemesanan antrian, penyajian dan respons staff. Sangat penting dalam industri fast food saat ini. Kemudian ada juga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu untuk apa? Kepuasan pelanggan itu untuk mengukur efektivitas operasional yang ada di McDonald ini dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, next ada flowchart dan penjelasan di mana di sini ada keterangannya. Jadi sebelum itu, jadi sebelum itu dimulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, hingga kesimpulan dan saran. Di sini studi literatur kita membahas tentang dasar pemahaman teoritis mengenai konsep analisis, sedangkan rumusan masalah kita memberikan fokusan masalah pada penelitian yang kita buat, hingga kesimpulan dan saran, di mana kita menemukan kunci dari jawaban dan seluruh proses analisis data. Selanjutnya,
Di sini udah masuk ke bab 4. Di sini ada kita menggunakan teknik sampling. Di penelitian ini kita menggunakan non probability sampling dengan metode convenience sampling dan voluntary response sampling. Responden dipilih berdasarkan kemudahan akses serta kesediaan mengisi kuesioner secara sukarela melalui Google Form. Di sini ada kriteria responden, ada 3. Pernah membeli produk McDonald's, berdomisili di Indonesia, bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Dan teknik ini sendiri dipilih karena efisien dan cepat untuk pengumpulan data survei digital. Untuk selanjutnya kita menggunakan kualitas data itu ada 4. Based on accuracy, relevancy, representation, sama accessibility. Untuk yang accuracy itu hasil datanya itu data pelanggan McDonald yang digunakan diambil dari estimasi kunjungan berdasarkan data operasional dan angket atau daftar pertanyaan yang relevan. Dan habis itu ada relevansi yang data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian dan mencakup pertanyaan mengenai kepuasan serta kualitas pelayanan McDonald's. Dan yang ketiga ada representation, data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian dan mencakup pertanyaan mengenai kepuasan serta kualitas pelayanan McDonald. Dan yang terakhir ada accessibility, di mana data yang digunakan relevan dengan tujuan penelitian. Untuk yang di sini tertera dengan rekap hasil observasi dari data-data. Data yang ditampilkan dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner kepada 43 responden mengenai kualitas pelayanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan McDonald menggunakan skala Likert. Data yang direkap dalam tabel sebagai dasar analisis statistik dan pengujian hipotesis. Lalu selanjutnya yaitu keseragaman data pada aspek kepuasan pelanggan. Jadi pada control chart V16 ini, seluruh titik data berada dalam batas kendali, yaitu UCL sama dengan 17,61, LCL sama dengan 6,34, dan average-nya di 11,98. Tidak ada titik yang keluar batas, sehingga variasinya masih dalam common cause dan prosesnya stabil. Jadi data V16 ini dinyatakan seragam dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Next yaitu uji keseragaman data pada aspek kualitas layanan. Jadi pada control chart V7 ini dapat kita lihat bahwa semua titik data masih berada dalam batas kendali, yaitu UCL di 23,88 dan LCL di 10,59 dengan nilai rata-rata di 17,23. Tidak ada titik yang melewati batas sehingga proses ini dinyatakan dalam kondisi terkendali secara statistik. Next, yaitu uji keseragaman data pada aspek kecepatan pelayanan. Jadi pada control chart V12 ini semua titik pengamatan berada dalam batas kendali, yaitu UCL di 22,24, LCL di 10,59, dan average-nya di 16,42. Jadi tidak ada titik yang keluar batas dan pola variasinya acak. Jadi prosesnya terkendali dan data V12 bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Oke, next uji normalitas data di mana kita memakai SPSS untuk mendapatkan test of normality dari ketiga variabel pertanyaan yang kita olah. Nah, di sini ada histogram dari variabel pertama dan juga ada variabel kedua dan variabel ketiga. Hal ini mengonfirmasi bahwa distribusi data itu nggak ngikutin pola atau bell-shaped curve yang menjadi ciri distribusi normal. Nah, berarti ini masuknya ketidaknormalan yang dapat ditelusuri kembali dari data yang mentah yang tercatat dalam CSV. Oke, lanjut ke pengelolaan data manual, statistik deskriptif, di mana di sini kita membagi menjadi 3 variabel. Pertama, kualitas layanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Nah, di mana kualitas layanan bisa dilihat di sini rata-ratanya itu 17, di mana kita itu ngambil dari skala ordinal 1 sampai 5, dan pertanyaan kita ada 4, jika dijumlahkan itu sekitar 20. Nah, di mana di sini rata-rata 17 itu mengindikasi bahwa pelanggan secara umum menilai kepuasan itu sangat puas. Kemudian juga medianya juga di 17. Nah, range-nya itu 8. Berarti dari angka terbesarnya 20 dan terkecilnya itu 12. Itu menunjukkan bahwa variasi penilaian itu moderat dan tidak ada gap ekstrim. Nah, selanjutnya sama ke semuanya. Kira-kira sama. Kemudian juga di kepuasan pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan memiliki min-nya itu 12, di mana nilai tertingginya di sini ada 15. Karena di sini ada 3 pertanyaan. Nah, range-nya 5, di mana dari 15 ke 10 ini juga menunjukkan bahwa variasinya juga tidak jauh. Kemudian ada standar deviasinya juga di sini, sebaran datanya juga rapat. Next. Nah, lanjut ke pengelolaan data manual. Di sini uji hipotesis. Nah, uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah kualitas layanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan ini signifikan berbeda dari standar nilai yang ditetapkan. Nah, standar nilai yang ditetapkan ini kita menetapkan nilai standar ini dari nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner. Nah, di mana kualitas layanan ini kami memiliki 20
20 total poin, kecepatan pelayanan itu 20, kepuasan pelanggan itu 15. Dimana kita ngambil di sini kualitas layanan jadi nilai tengahnya itu 12 dan dimana dihitung dan setelah hasil hitungannya itu hipotesisnya ditolak di mana kesimpulannya jadi kualitas layanan McDonald itu secara signifikan lebih tinggi dari nilai standar. Next, kemudian semuanya sama aja sampai ke kepuasan pelanggan. Di sini kepuasan pelanggannya juga secara signifikan lebih tinggi dari nilai standar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kualitas layanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggannya itu sangat terpenuhi. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita kembali ke pengelolaan data manual, di sini ada slide yang kelewat diuji kecukupan data. Di sini dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh nilai n kuadrat lebih kecil daripada jumlah data aktual yaitu n sama dengan 20. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki data yang cukup, sehingga pengujian statistik selanjutnya dapat dilakukan. Di sini tertera perhitungan sesuai dengan keterangan yaitu kualitas pelayanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Di sini dihitung dari rata-rata yaitu X dan standar deviasi yaitu S dan Z kita menggunakan 90% dengan menggunakan nilai ketetapan 1,96 dan N kuadrat dan tertera di situ dan kesimpulan dari ketiga keterangan tersebut adalah data cukup. Dan kita kembali ke pengolahan data manual dari pengukuran estimasi. Di sini pengukuran estimasi dilakukan untuk menentukan rentang estimasi rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Penelitian ini menggunakan interval kepercayaan 95% yang menggunakan bahwa rata-rata populasi diperkirakan berada di antara batas bawah dan batas atas dengan tingkat keyakinan 90%. Di sini kita menggunakan rumus interval kepercayaan 90% atau Z interval seperti yang tertera di sini dan rumus standard error SE seperti yang tertera. Di sini ada 3 perhitungan dengan total dengan hasil akhir 16,5156 179496 dan yang kecepatan pelayanan adalah 16103 dan 17525 dan yang kepuasan pelanggan adalah 112,253 dan 13235. Lalu yang selanjutnya itu menghitung ANOVA seperti rumus yang ada di sebelah kiri, di mana kita menemukan hasilnya yaitu untuk mean totalnya itu ada 16, untuk SPB total yaitu ada 12,8, SPB totalnya yaitu 223. Lalu untuk DF between-nya itu ada 2 dan DF by team-nya itu ada 40. Untuk MSB-nya itu ada 6,4 dan MSW itu 5,5. Di mana ditemukan F-nya itu yaitu 1,1. Untuk box dan Fisker plot-nya itu gambarnya seperti yang tertera, di mana kita menemukan kepuasan pelanggan yang reach-nya itu dihasilkan yaitu menghasilkan 5, lalu maksimalnya itu ada 15, minimalnya 10, variansinya 2,7, standar deviasinya 1,6, interkuartilnya itu 2, Q1-nya itu 12, Q2-nya 12, Q3-nya 14, upper limitnya 9, lower limitnya 17. Untuk kualitas layanan, risknya itu ada 8, maksimalnya 12, minimalnya 12, variannya 5,7, standar deviasinya 2,4, interquartilnya itu 5, Q1-nya 15, Q2-nya 17, Q3-nya 20, upper limitnya 7,5, lower limitnya 27,5. Kepuasannya seperti yang tertera juga. Oke, sama seperti tadi 4.7 ini sebenarnya sama aja, cuman kita dalam bentuk SPSS-nya. Nah, di sini kita ada 4 tipe pengolahan data. Yang pertama itu ada keseluruhan dari ketiga variabel di bagian ini, di mana kita dapetin median, hingga dan lain-lain sebagainya. Nah, ini V12 itu variabel pertama, bukan variabel kedua, maaf. V7 itu variabel pertama, dan next ada variabel ketiga untuk V16, dan terakhir kita mendapatkan analisis ANOVA-nya dari SPSS. Nah, ini kita dapat dari ketiga variabel tersebut. Dapat mean square dari 5,7 hingga 6,1 di variabel 16. Thank you. Oke, next ke analisis dan interpretasi data. Nah, di sini kita membagi menjadi 2 analisis terhadap Y1 dan Y2.
Di mana di sini di Y1 analisis kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Di mana dari model statistik yang kami dapat, di sini kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat dengan kepuasan pelanggan dengan R 0,503 dan R square itu 0,253. Jadi di sini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjelaskan 25%, walaupun itu terbilang kecil, cuman dapat dikatakan masih wajar dan juga bisa menggambarkan bahwa hubungan ini masih positif. Kemudian juga di sini ada ANOVA. Di sini ANOVA itu dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanannya secara keseluruhannya memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan pelanggan. Next ke koefisien. Nah, di sini di koefisien menunjukkan kalau kepuasan pelanggan ini tetap tinggi meski kualitas pelayanannya minimum dan dipengaruhi kuat brand dari McDonald yang sudah besar, dan koefisien di sini 0,352 0,732 menunjukkan setiap peningkatan kualitas pelayanan menaikkan kepuasan pelanggan sebesar 0,32 poin. Nah, di mana di sini nilai T-nya dan P-nya kurang dari 0,001 membuktikan bahwa pengaruh signifikan, sementara beta 0,503 menegaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh sedang dan kuat terhadap kepuasan pelanggan. Nah, secara keseluruhan hasil analisis di sini menunjukkan bahwa yang pertama tadi model menunjukkan kualitas pelayanan ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Kemudian juga yang kedua, tingginya kualitas pelayanan McDonald baik dari keramahannya ke keakuratan pemesanan hingga ketersediaan fasilitas ini terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan. Walaupun kontribusi pelayanan yang tadi cukup kecil 25%, terdapat faktor lain di luar model yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan juga, sehingga analisis lanjutan diperlukan untuk melihat variabel lain secara komprehensif. Yang selanjutnya ada analisis interpretasi data. Di sini analisis kepuasan McDonald terhadap kecepatan pelayanan. Di sini kita menggunakan Y2. Di sini kita sama seperti yang sebelumnya, kita ada model summary. Di sini tuh hasil analisis menunjukkan R sama dengan 0,418 atau hubungan positif antar kategori itu cukup. Dan itu ada R pangkat 2 atau sama dengan 0,175 yang artinya 17,5%. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kecepatan pelayanan, sedangkan 82,5% dipengaruhi faktor lain. Nilai adjust R kuadrat sama dengan 0,154 menunjukkan model tetap stabil meskipun sampai sampel relatif kecil. Terus yang kedua sama, kita pakai ANOVA. Di sini uji ANOVA itu menunjukkan model regresi signifikan dengan F sama dengan 8,672 dengan sig sama dengan 0,0,5 atau kurang dari 0,05 yang artinya model layak digunakan dan kecepatan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan McDonald. Terus yang terakhir tuh kita menggunakan koefisien. Di sini hasil uji T menggunakan kecepatan pelayanan. Di sini kita menggunakan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan B sama dengan 0,04 atau T dan T sama dengan 2,945 dan sig 0,0,5 yang artinya setiap kenaikan satuan kecepatan pelayanan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,04 poin. Dan interpretasi secara keseluruhan dari analisis kepuasan pelanggan McDonald terhadap kecepatan pelayanan itu secara keseluruhan kecepatan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun kontribusinya belum dominan, peningkatan efisiensi pemesanan dan penyajian dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun faktor lain juga perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Lalu lanjut di kesimpulan, jadi penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kecepatan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan McDonald's di tengah persaingan restoran cepat saji. Metode yang kami lakukan yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner dan statistik inferensial, lalu temuan deskriptif yaitu uji one sample t-test, yaitu layanan McDonald's melampaui ekspektasi secara signifikan. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang diambil rata-ratanya itu 12,74, jauh di atas standar 9. Lalu kualitas layanan di rata-rata 17,23 yang di atas standar 12. Lalu kecepatan pelayanan rata-ratanya itu 16,8 di atas standar 12. Lalu kendala metodologisnya yaitu uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal atau scaling effect
dan implikasi, yaitu meskipun temuan awal positif, keterbatasan distribusi data membatasi ketepatan statistik parametrik. Jadi kesimpulannya, mengenai faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan memerlukan validasi ulang menggunakan teknik statistik non-parametrik untuk memastikan akurasi rekomendasi strategis di masa depan. Next, yaitu saran dari kami, yaitu yang pertama, pertahankan standar layanan dan kecepatan. Jadi kepuasan pelanggan sangat tinggi, McDonald's hanya perlu menjaga konsistensi kebersihan, keramahan staf, dan efisiensi operasional. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan kecepatan pelayanan, yaitu rata-rata kecepatan pelayanan sedikit lebih rendah dari kualitas layanan, dan perlu peningkatan pada alur pemesanan, antrian kasir atau drive-thru, dan penyajian pesanan untuk meminimalkan waktu tunggu. Sekian presentasi dari kelompok A. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Makasih teman-teman. Makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Dan